Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1A Indralaya akan membahas materi biokimia yang berjudul pencernaan makanan. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1A Indralaya. Ada Nabila Andilia, Disa Yunita, dan Fiona Sisilia. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mampu mengkaji implikasi pencernaan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat: proses pencernaan pada manusia melibatkan pemecahan zat-zat makanan menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Karbohidrat sebagai salah satu komponen utama makanan mengalami pencernaan pertama kali di mulut, di mana enzim amilase dalam air liur memulai proses pemecahan pati menjadi maltosa. Pencernaan karbohidrat berlanjut di usus halus, di mana amilase pankreas dan amilase usus menyelesaikan konversi maltosa menjadi glukosa yang dapat diserap oleh tubuh. Protein yang merupakan sumber asam amino esensial mengalami pencernaan di lambung. Pepsin, enzim dalam lambung, memecah protein menjadi peptida kecil. Pencernaan protein berlanjut di usus halus, di mana enzim protease pankreas dan enzim usus melibatkan pemecahan lebih lanjut, hingga menjadi asam amino yang dapat diserap untuk mendukung fungsi tubuh. Lemak sebagai penyedia energi yang padat mengalami pemecahan di lambung dan usus halus. Lemak diemulsifikasikan oleh empedu dari kantong empedu, dan lipase pankreas serta enzim usus membantu mencernanya menjadi asam lemak dan gliserol. Produk hasil pencernaan ini kemudian diserap oleh tubuh untuk mendukung berbagai fungsi biologis. Adapun objek yang digunakan yaitu nasi, telur, dan susu. Prosedur percobaan. 1. Carilah materi pencernaan makanan dari berbagai sumber. 2. Baca dan pahami materi tersebut. 3. Tentukan objek yang akan digunakan. 4. Buatlah video mengenai proses pencernaan makanan. 5. Lalu edit video yang telah dibuat dengan kreatif supaya lebih menarik. Pencernaan karbonhidrat. Mulut. Proses pencernaan karbonhidrat dimulai di mulut dengan pengunyahan dan tindakan enzim amilase dalam air liur. Amilase mulai mengubah pati menjadi maltosa. Lambung. Pencernaan karbonhidrat terhenti sejenak di lambung karena lingkungan asam tidak mendukung amilase. Usus halus. Di usus halus, amilase pankreas dan amilase usus melanjutkan pemecahan maltosa menjadi glukosa dan diserap oleh dinding usus untuk digunakan sebagai sumber energi. Pencernaan protein. Lambung. Pencernaan protein dimulai di lambung dengan bantuan enzim pepsin. Pepsin mengubah protein menjadi peptida kecil. Usus halus. Di usus halus, enzim protease, pankreas, dan enzim usus memecah peptida menjadi asam amino yang dapat diserap oleh darah untuk sintetis protein dan fungsi tubuh lainnya. Pencernaan lemak. Mulut. Lemak mengalami sedikit pencernaan di mulut oleh enzim lipase. Lambung. Pencernaan lemak terhenti sementara di lambung. Usus halus. Di usus halus, lemak diemulsifikasi oleh empedu dan dicerna oleh lipase pankreas menjadi asam lemak dan gliserol. Produk ini diserap dan digunakan untuk sintetis membran sel dan energi. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada manusia adalah serangkaian langkah yang kompleks yang melibatkan interaksi enzim dan organ pencernaan. Proses ini dimulai di mulut dengan pengunyahan dan aksi enzim, berlanjut di lambung, dan mencapai puncaknya di usus halus. Setiap kelompok nutrisi mengalami reaksi enzimatis yang khusus, menghasilkan produk yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Karbohidrat diubah menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino, dan lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol.
koordinasi antara sistem saraf dan sistem hormonal, memastikan pelepasan enzim yang sesuai pada setiap tahap pencernaan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.